Gara-gara sakit hati, seorang pria di kota Tegal tega membunuh perempuan teman kencannya. Secara nasional, Jawa Tengah terbanyak operasionalkan Koperasi Merah Putih. Serunya makan mie ayam sepuasnya dalam baskom di Kabupaten Klaten. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng akan menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Febriana Mila. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, saudara, seorang perempuan ditemukan tewas mengenaskan di depan indekos di Kota Tegal, Jawa Tengah. Korban ternyata dibunuh oleh teman kencannya karena sakit hati. Temuan jenazah seorang perempuan di depan rumah indekos di Jalan Berantas mengejutkan warga Kelurahan Mintargen, Kota Tegal, Jawa Tengah. Tak butuh waktu lama, polisi pun meringkus pelaku pembunuhan yang ternyata masih berada di dalam rumah indekos. Pelaku merupakan seorang pria yang ternyata adalah teman kencan korban. Motif pelaku menganiaya korban hingga tewas karena sakit hati dengan perkataan korban. Korban yang terluka sempat meminta pertolongan. Namun parahnya luka membuat nyawa korban tak tertolong. Motif yang dilakukan oleh pelaku melakukan pembunuhan dan penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya orang itu karena sakit hati, pelayanan tidak memuaskan. Seperti itu. Pak Kasat, percocokan itu ceweknya atau cowoknya? Yang merasa tidak puas dan? Ya, karena Yang merasa tidak puas berarti dari pihak korban atau dari pihak pelaku dan? dari pihak pelaku seperti itu. Yang pertama kali melontarkan itu siapa? Dari korban. Oh, dari korban. Ya. Kalau senjata tajam? Senjata tajam memang itu dibawa dari pelaku untuk jaga diri, karena pelaku pekerjaannya sebagai pengantar obat di lapangan seperti itu. Jenazah korban telah dimakamkan di kampung halamannya di Desa Cipelem, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Sementara pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Yuli Hardianto, Kompas TV, Tegal, Jawa Tengah. Sorotan lainnya, saudara, Polres Blora, Jawa Tengah menetapkan 3 tersangka kasus kebakaran sumur minyak ilegal di Desa Gandu, Kecamatan Bogorjo. Ketiganya terdiri dari calon investor, pemilik lahan, dan pengebor. 3 orang ditetapkan sebagai tersangka kasus kebakaran sumur minyak ilegal di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, setelah polisi melakukan gelar perkara dan pemeriksaan terhadap 18 saksi. Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto mengatakan, ketiga tersangka masing-masing berperan sebagai calon investor, pemilik lahan, dan pengebor. Ketiganya dinilai melakukan kelalaian karena melakukan pengeboran tanpa izin sehingga menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Para tersangka dikenai pasal 359 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Dari tangan ketiganya, polisi juga mengamankan 1 jerigen berisi minyak mentah dan sejumlah peralatan pengeboran sebagai barang bukti. Tersangka yang pertama, Saudara SPR, umur 46, alamat Bogorjo, Kabupaten Blora, sekaligus ini pemilik lahan. Yang kedua, Saudara ST, umur 45, alamat Tuban, ini sebagai calon investor. Yang ketiga, Saudara HRT alias GD, umur 42, alamat Tuban juga sebagai pengebor. Barang bukti yang dapat kami sita dari Saudara HRT atau alias GD sebagai pengebor yaitu 1 set tiang alat pengeboran bekas terbakar, 1 buah rangkaian pompa air, 1 buah pipa bor yang terbuat dari besi,
1 buah dudukan untuk tempat pipa. Kebakaran sumber minyak ilegal di Desa Gandu, Kabupaten Blora terjadi pada 17 Agustus lalu. Awalnya warga mendengar suara ledakan dari sumur minyak tersebut. Tak lama muncul api yang menyambar sebuah rumah. Sebanyak 4 warga meninggal dunia akibat kebakaran sumur minyak ilegal di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kabupaten Blora. Megananda, Kompas TV, Blora, Jawa Tengah. Secara nasional, Jawa Tengah paling banyak operasionalkan Koperasi Merah Putih. Nantikan informasinya usai jeda pariwara berikut ini. Masih di Kompas Jateng bersama saya, Febriana Mila. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau koperasi desa di Kota Semarang. Zulhas menegaskan program koperasi Kelurahan Merah Putih bukan bagi-bagi uang, melainkan pemberdayaan masyarakat desa agar bisa terlepas dari jeratan rentenir dan tengkulak. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengunjungi Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kelurahan Gedawang, Kota Semarang pada Kamis siang. Dalam kunjungannya, Zulhas mengatakan bahwa Koperasi Desa Merah Putih berperan penting memotong rantai pasok yang panjang seperti tengkulak dan rentenir. Zulhas juga menegaskan Koperasi Merah Putih tidak memberikan bantuan berupa pembagian uang, namun dijalankan melalui skema pinjam yang ilegal dan terjamin. Saat ini, operasional pinjaman masih menunggu terbitnya Peraturan Menteri Keuangan. Koperasi ini intinya memotong rantai pasok yang panjang, ya. Kalau di desa itu menyelesaikan masalah-masalah tengkulak, kemudian yang maklar itu tengkulak ya. Nah, tengkulak rentenir dan itu kita potong habis. Sehingga nanti kita diharapkan ekonomi pemberdayaan bisa lahir dari desa. Nah, modalnya itu bukan uang, tidak ada bagi-bagi duit, tidak ada. Yang ada itu plafon pinjaman, ya sudah ada peraturan keuangan, sudah dipakai kalau ini. Hanya mudah-mudahan dalam seminggu 2 minggu ini selesai. Tinggal turunan dari peraturan. Di Gedawang, Koperasi Merah Putih resmi beroperasi sejak 19 Juli 2025. Sekretaris Koperasi Merah Putih menyebut, saat ini fokus utama adalah menambah anggota untuk memperkuat modal dan mendukung pengembangan usaha ke depan. Rencananya akan ada berapa gerai yang ada di sini? Kami masih belum ada rencana ke sana karena ini kan fokusnya masih di memperbanyak SDM, memperbanyak anggota. Jadi nanti dengan kapasitas anggota sekian terus terkumpul dana sekian kan nanti pengembangannya apa? Kami mau memperbesar gerai di sini itu pusatnya. Saat ini sudah ada 1.000 lebih Koperasi Merah Putih yang beroperasi, sementara di Pulau Jawa secara keseluruhan ditargetkan sekitar 5.000 koperasi dapat berdiri dan berjalan dalam bulan ini. Dengan model koperasi ini diharapkan mampu mengubah pola pikir masyarakat dari ketergantungan pada bantuan tunai menuju kemandirian ekonomi. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengapresiasi Jawa Tengah menjadi provinsi terbanyak dalam pembentukan dan operasional Koperasi Merah Putih secara nasional. Untuk mempercepat operasional Koperasi Desa Merah Putih, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan memimpin rapat konsolidasi Satgas Nasional, Provinsi, Kabupaten Kota percepatan operasionalisasi Koperasi Desa Merah Putih di Gedung Gradika Bakti Praja bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, Bupati Wali Kota se-Jawa Tengah, serta stakeholder pendukung berdirinya Koperasi Desa Merah Putih. Zulkifli Hasan mengapresiasi langkah cepat pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mensukseskan program Prabowo Gibran
dalam pendirian Koperasi Merah Putih, di mana Jawa Tengah merupakan provinsi terbanyak secara nasional dalam pembentukan dan operasional Koperasi Merah Putih yang sudah mencapai 1.750 koperasi sudah beroperasional. Memberikan prestasi yang tinggi, Jawa Tengah ini sampai hari ini tertinggi dalam pembentukan dalam koperasi yang sudah terbentuk tapi sudah beroperasi, yang sudah jalan, sudah operasi. Tertinggi seluruh Indonesia itu Jawa Tengah tertinggi 1.700 sekian, saudara. Jadi boleh tepuk tangan untuk Jawa Tengah ya. Tertinggi. Target kami kan 10.000. Kalau Jawa Tengah aja 2.000 aman kita ya. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong penuh Bupati Wali Kota untuk menyukseskan program pemerintah, salah satunya mendirikan koperasi desa dengan memanfaatkan potensi yang ada di daerahnya. Dan dari 8.523 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih sudah berbadan hukum, 1.750 diantaranya sudah beroperasional dengan dilengkapi gerai. Menyamakan persepsi bahwa apapun kebijakan ini adalah merupakan benar-benar desa harus dilaksanakan. Sehingga para bupati wali kota hari ini adalah menyamakan persepsi terkait dengan koperasi Merah Putih harus sampai dunia berbasis desa dengan memberdayakan potensi desa yang ada. Banyak pertanyaan-pertanyaan dari bupati wali kota kita terkait dengan eksplorasi badan hukum. Tapi prinsip Jawa Tengah terhitung hari ini sudah hampir 1.750 koperasi yang sudah kita lakukan. Dan nanti akan bertahap berlanjut sampai semuanya terlaksana. Ahmad Lutfi optimis jumlah koperasi desa atau kelurahan Merah Putih yang beroperasional akan segera bertambah secara bertahap. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi lainnya, saudara, mengajak lansia menanam pohon bukan hanya aktivitas fisik, namun juga sarana memperkuat rasa kebersamaan antar lansia serta pelestarian lingkungan. Seperti yang dilakukan oleh puluhan lansia di Kota Semarang yang melakukan aksi menanam pohon buah. Usia lanjut tidak membuat para lansia di pesantren lansia Rodoyatam Mardiah Kota Semarang hanya duduk manis saja. Dengan penuh semangat, mereka mendaki kawasan perbukitan di daerah Sekaran Gunung Pati untuk melakukan aksi tanam pohon. Berbagai jenis pohon buah ditanam seperti pohon pisang, pohon pepaya, pohon mangga, pohon alpukat, dan pohon buah lainnya. Selain untuk penghijauan dan mencegah terjadinya longsor di kawasan Sekaran Gunung Pati Kota Semarang, aksi yang dilakukan oleh santri lansia ini juga bisa memberikan manfaat kesehatan serta meningkatkan rasa kebersamaan. Kita selesai melaksanakan simbolisasi memulai penanaman, memulai menanam dalam rangka melestarikan alam. Jadi lansia ikut serta untuk melestarikan alam dan mewujudkan ketahanan pangan, Pak, insya Allah. Ya. Tadi buah yang tanamannya ditanam? Oh iya, jenis tanam adalah pohon pisang, karena nanti buahnya bisa digunakan untuk pada saat mengaji, pisang rebus, nanti ada singkong rebus, tadi tanaman singkong, tanaman kemudian ada alpukat, ada mangga dan sebagainya. Diharapkan dari aksi nyata sederhana yang dilakukan para lansia ini bisa berguna untuk generasi penerus selanjutnya. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Serunya makan mie ayam sepuasnya dalam Baskom di Kabupaten Klaten. Nantikan informasinya usai jeda pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya Febriana Mila. Petani di Pekalongan, Jawa Tengah memiliki cara unik menyambut musim tanam dengan menggelar lomba balap traktor. Tidak hanya untuk mendorong kemajuan pertanian lokal, namun juga memperkenalkan pertanian sebagai sektor yang menarik dan berdaya saing, terutama bagi kalangan muda.
Ada yang berbeda di lahan sawah di Desa Sumurlor, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah ini. Para petani ini tidak sedang membajak sawah, namun mereka adu kecepatan memacu traktor untuk bisa menjadi pemenang di lomba balap traktor roda 2. Lomba ini diikuti 20 peserta dari perwakilan kelompok tani dari 19 kecamatan serta 1 peserta dari SMK jurusan pertanian. Tanya adu kecepatan, namun keterampilan untuk mengendalikan traktor di lintasan sawah berlumpur sepanjang 150 meter juga diperlukan agar menjadi yang tercepat. Keseruan lomba balap traktor ini tidak hanya memperingati hari jadi ke-403 Kabupaten Pekalongan, namun sekaligus memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pekalongan, Ari Lailani menyebut kegiatan ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk mendukung swasembada pangan melalui mekanisme pertanian. Lomba ini bertujuan untuk menumbuhkan minat generasi muda terhadap pertanian modern serta menjaga regenerasi petani. Ini juga sebagai wadah silaturahmi antar petani dari berbagai kecamatan di Pekalongan. Tujuan kita mengadakan lomba traktor ini adalah untuk mendukung pencapaian swasembada pangan yang pada saat ini menjadi program prioritas dari Bapak Presiden kita Prabowo Subianto, bahwa untuk tahun 2025 ini kita harus swasembada pangan dan untuk menghentikan impor terutama beras. Traktor yang digunakan dalam perlombaan harus memenuhi kriteria teknis tertentu. Traktor peserta maksimal berkekuatan 8,5 PK dengan 1 fan belt dan spesifikasi standar lainnya. Panitia juga menilai berbagai aspek seperti kecepatan, keterampilan operator, hingga keseimbangan traktor saat dikemudikan. Pihak panitia menyediakan hadiah berupa trofi, piagam, dan uang pembinaan dengan total senilai 6 juta rupiah. Meskipun bukan hadiah besar, namun antusiasme peserta dan penonton menunjukkan bahwa lomba ini memiliki daya tarik tersendiri. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah. Masih dari Pekalongan, Saudara, kampanye menjaga lingkungan tidak harus dilakukan dengan cara formal. Di Desa Kayu Geritan, Kabupaten Pekalongan, semangat melestarikan lingkungan, khususnya sungai, diwujudkan lewat cara unik, yakni lomba mancing mania. Seperti apa keseruannya? Berikut liputannya untuk Anda. Sejak pagi, ratusan peserta dari berbagai desa di Kecamatan Karanganyar, bahkan dari Kota Pekalongan dan Batang, memadati lokasi mancing di saluran irigasi depan makam Kayu Geritan. Panitia telah menebar sekitar 1 kuintal ikan lele di sungai irigasi. Selain ikan lele biasa, terdapat beberapa lele yang diberi tanda pita khusus sebagai jackpot. Pemancing yang berhasil menangkapnya berhak mendapatkan hadiah utama berupa kulkas dan berbagai barang elektronik lainnya. Meski gratis, panitia juga menyediakan ratusan door prize menarik sehingga antusiasme warga semakin tinggi. Ikan hasil pancing dapat langsung dibawa pulang untuk dikonsumsi sebagai lauk. Kegiatan mancing mania ini digelar oleh Doni, seorang pengusaha konveksi muda asal Desa Kayu Geritan, yang ingin menumbuhkan kesadaran akan kebersihan dan kelestarian lingkungan, khususnya sungai. Nah, satu, kalau mancing itu kan kita nggak merusak lingkungan, nggak pakai istilahnya obat-obatan, itu nggak tahu yang ada kimianya, atau mungkin yang pakai strom. Jadi ini kita galakkan di wilayah sekitar sini biar lingkungan itu masih terjaga dari segi istilahnya amdalnya, segi pencemaran juga apa, semua bisa diatasi atau diawali dengan istilahnya mancing bareng-bareng, dapat rezeki, bisa jadikan lauk di rumah, istilahnya amdal atau macam masih bisa dijaga. Berarti ini tujuannya memang untuk pelestarian lingkungan juga ya Pak? Ya, untuk pelestarian lingkungan, biar lingkungan ini masih terjaga dengan baik. Dapat apa aja tadi? Lele 2 Mas. 2? Cuma 2? Dapat yang pita enggak? Enggak dapat. Mas? Ramai sekali, karena gratis. Harapannya apa Mas? Harapannya ya ikannya tambah lagi, biar tambah ramai, biar banyak yang dapat. Tapi seneng nggak ya? Seneng. Lomba mancing ini tidak hanya menghadirkan kompetisi, namun juga suasana santai untuk hiburan warga.
Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah. Saudara, saatnya kami mengajak Anda untuk berwisata kuliner di sebuah warung makan di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah yang menawarkan konsep makan mie sepuasnya atau all you can eat. Pengunjung bisa menikmati mie ayam porsi jumbo yang disajikan di dalam sebuah baskom. Harganya pun murah meriah, mulai dari Rp5.000 hingga Rp25.000 per porsi. Siapa yang tidak suka dengan menu mie? Di Desa Semangka, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, ada warung makan bernama Mie Goceng yang menawarkan konsep makan yang unik dengan harga murah meriah. Sang pemilik Vicky Fernandes menyediakan sebanyak 30 varian menu mie ayam. 2 di antaranya menjadi andalan, yakni mie goceng, mie ayam original dengan taburan daging ayam cincang rasa asin gurih hanya Rp5.000 saja per porsi. Serta mie ayam all you can eat yang disajikan dalam baskom dengan harga Rp25.000 per porsi. Konsep makan mie sepuasnya ini memiliki aturan, yaitu hanya boleh dimakan 1 orang dengan waktu tidak terbatas dan harus dihabiskan. Jika tidak habis, maka dikenakan biaya 2 kali lipat. Bukan hanya porsi yang melimpah, cita rasa rempah yang Nusantara juga menjadi daya tarik utama mie ayam baskom. Ini di mana customer itu mengambil mie dalam bentuk gulungan. Kita sediakan mie yang gulungan mentah, itu mie kita homemade. Kita persilakan customer mengambil beberapa gulung mie, itu terserah customer, pengambilan di awal. Jadi mau 5 gulung atau 10 gulung, bahkan sampai pernah ada 15 gulung. Itu nanti kita masak dalam satu wadah baskom ya. Nanti customer itu kita bebaskan untuk penghabisannya, tidak kita batasi waktu. Tetapi yang jadi syaratnya adalah mereka harus habis dan tidak dapat dibungkus. Nah, konsekuensinya apabila makanan tersebut tidak habis, nanti akan membayar double. Warung makan mie ini memiliki pelanggan setia. Biasanya mereka memilih menu makan mie ayam sepuasnya. Porsi jumbo dengan taburan daging ayam yang melimpah dirasa sangat memuaskan, ditambah mie ayam yang ditempatkan dalam sebuah baskom menyuguhkan sensasi makan yang seru. Saya di sini tadi menikmati mie all you can. Rasanya gimana Mas? Dari segi rasanya? Dari segi rasanya itu ya enak ya. Dari segi mie-nya itu nggak terlalu medok, sedang setengah matang. Rasanya ya, rasa rempah-rempahnya terasa juga. Ya puas lah. Tadi pesan apa ya? Mie original ya, yang toppingnya apa tadi, ayam rica. Rasanya gimana Pak? Enak. Kebetulan kan juga di sini juga masih baru kan. Tadi kan penasaran coba, ternyata juga enak. Udah sering kesini atau baru pertama kali? Baru pertama kali. Warung makan mie ayam Goceng buka setiap hari dengan harga merakyat dan rasa yang menggugah selera. Warung ini memberikan pengalaman berbeda bagi penyuka mie ayam. Nikolaus Irawan, Kompas TV, Klaten, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Febriana Mila, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya dan sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.